Istriku hanya mau uangku saja. Karya, Triboy Mustika. Tolong. Tolong. Jam 12 malam aku kembali melewati jalan. Di depan gedung tua yang terbengkalai itu. Seperti yang sudah-sudah, jeritan meminta tolong, mengiang di telinga. Namun, aku tetap melangkah dengan pasti. Tanpa rasa takut, dan tanpa mau tahu, dengan suara meminta tolong tersebut. Rumahku tidak terlalu jauh dari bangunan usang ini. Aku tinggal sendiri di usiaku yang menginjak angka 40 tahun. Pekerjaanku tidak tentu. Bagiku hidup hanyalah sekadar hidup. Tidak ada yang perlu aku perjuangkan. Mungkin kalian bisa menamakannya kehilangan harapan. Benar. Aku sudah kehilangan semangat dan harapan hidupku. Ketika Rinjani memutuskan hengkang dari kehidupanku. Aku muak denganmu Mas Gunung. Aku ingin hidup enak. Lihat teman-temanmu. Semua sukses dan punya banyak uang. Kamu. Cih. Gajimu cuma 10 juta. Mana cukup untukku Mas? Mana cukup? Rinjani. 10 juta itu uang yang banyak. Aku bahkan rela tidak memegang uang asal kamu senang dan bahagia. Saat ini aku sedang membangun karir. Jika nanti aku diangkat menjadi kepala cabang, gajiku bisa berkali-kali lipat. Kamu juga yang akan senang. Aku minta kamu sabar ya. Sabar. Kamu bilang sabar Mas. Yudi. Temanmu itu baru 2 tahun sekantor denganmu. Dan levelnya sudah kepala cabang. Kamu. Ya ampun Mas. 4 tahun. Dan jabatanmu masih saja supervisor. Aku tidak habis pikir. Kamu itu bodoh atau bagaimana sih Mas? Nyenengin aku saja kamu tidak bisa. Untung kita belum punya anak. Pokoknya aku tidak mau tahu. Jika dalam bulan ini jatahku tidak sampai 20 juta, aku akan tinggalkan kamu, Mas. Cinta itu buta. Mungkin benar pepatah itu. Aku sangat mencintai dan menyayangi Rinjani lebih dari diriku sendiri. Bagiku dia adalah segalanya. Kebahagiaanku tergantung kebahagiaannya dia. Jika dia sedih, maka aku pun jauh lebih sedih. 5 tahun usia pernikahan kami. Selama ini dia baik-baik saja. Awalnya aku hanya seorang sales dengan gaji, yang bisa dikatakan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada komplain dari Rinjani. Dia terlihat begitu bahagia, perhatian, dan menyayangiku dengan tulus. Namun, 1 tahun terakhir ini dia berubah. Dia sering membanding-bandingkanku dengan orang lain. Khususnya dengan rekan sekerjaku. Tadinya aku mengira, Rinjani hanya bosan saja dengan hari-harinya. Dia memang tidak kuizinkan bekerja karena aku rasa dengan gajiku itu bisa mencukupi semua kebutuhannya. Perubahan itu mulai kentara ketika Yudi bertandang ke rumahku. Rekan sekerjaku itu memang sangat fashionable, dan juga memiliki wajah tampan. Walau aku juga tidak terlalu buruk rupa, tetapi aku rasa Rinjani terpesona dengan ketampanan temanku itu. Seringkali Rinjani menanyakan perihal Yudi. Aku tidak ngeh awalnya. Kenapa dia begitu penasaran dengan pria yang akhirnya resmi menjadi bosku itu. Sejak Yudi menjabat sebagai kepala cabang, Rinjani semakin sering menekanku. Seharusnya yang jadi kepala cabang itu kamu Mas. Kamu itu sudah senior di sana. Benar-benar tidak bisa diharapkan. Rinjani mulai melakukan hal-hal yang tidak kusuka. Pergi dengan perempuan-perempuan yang tidak aku kenal. Bukan sehari 2 hari, terkadang seminggu. Ketika pulang dia bukannya meminta maaf, tetapi malah memintaku mencarikannya uang untuk membeli barang-barang dengan harga mahal. Aku di matanya tidak lebih sebagai ATM yang bisa dia porotin tiap hari. Anehnya, aku yang tadinya begitu marah ketika sudah berhadapan dengannya, kemarahanku itu lenyap entah kemana. Yang ada malah aku meminta maaf kepadanya karena belum bisa membuatnya bahagia. Akal sehatku benar-benar hilang entah kemana.